Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidh Mutomo. Lalu dua orang teman saya, ada Pangestu Adi Wibowo dan Nurindah Virginia. Ya, kami dari kelas R4F ingin mereview buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Baik, buku ini tuh berisi tentang betapa pentingnya berbicara atau berkomunikasi dengan baik. Ya, buku ini sangat cocok untuk kalian di kalangan remaja, mahasiswa, bahkan pengusaha, ya, khususnya bagi kalian yang ingin meningkatkan kemampuan berbicara kalian agar lebih baik. Baik, kita masuk ke bagian prolog pada buku ini. Di bagian prolog pada buku ini membicarakan bagaimana sih berbicara yang baik itu, apakah menggunakan artikulasinya yang jelas atau suaranya yang lantang. Ya, bukan hanya itu, ya. Berbicara yang baik itu adalah yang bisa membuat pendengar atau lawan bicara itu bisa fokus terhadap apa yang kita bicarakan gitu. Ya, banyak orang yang bilang bahwa pandai berbicara mah bawaan dari lahir gitu katanya. Kalau dari awalnya nggak pandai berbicara, ya maka kedepannya bakal sulit diperbaiki. Ya enggak, ya itu salah. Karena siapapun bisa meningkatkan kemampuan berbicaranya asalkan mau berusaha. Nah, di buku ini tuh menjelaskan bagaimana metode-metode untuk agar dapat berbicara atau berkomunikasi dengan baik. Baik, kita masuk ke bab pertama pada bagian buku ini. Pada bab pertama pada bagian buku ini membicarakan tentang bagaimana berbicara kita itu menentukan penilaian pendengar atau lawan bicara terhadap kita, bahwa kesan pertama sangat penting dalam hal berbicara. Contohnya seperti apa? Misal, mungkin kalian pernah merasakan kenalan sama wanita, tapi apa sih akhir-akhirnya hasilnya selalu ditolak, padahal dari segi ekonomi, penampilan, percaya diri udah keren, udah bagus gitu. Tapi kenapa hasilnya selalu ditolak? Mungkin karena kalian belum bisa memberikan kesan yang baik terhadap lawan bicara kalian gitu pada saat berbicara. Gimana misalnya contohnya kalian berbicara lebih membangga-banggakan diri kalian pada saat berbicara gitu, padahal wanita itu tidak menyukai pria yang membanggakan dirinya sendiri gitu. Nah, itulah pentingnya berbicara dengan baik, karena ucapan adalah sarana penting untuk menilai seseorang secara keseluruhan. Melalui ucapan kita dapat menunjukkan sisi menarik dari diri kita kepada lawan bicara gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya agar pandai dalam berbicara? Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah berbicara yang logis. Berbicara yang logis itu maksudnya adalah yang tidak melebih-lebihkan, menggunakan kata-kata sederhana. Yang menggunakan kata-kata sederhana itu yang bisa dimengerti oleh lawan bicara gitu kata-katanya. Lalu alur berbicaranya itu tidak berantakan, lalu juga bicara seperlunya saja. Metode lainnya agar dapat berbicara dengan baik itu dengan menggunakan storytelling, ya ketika kalian sedang wawancara memperkenalkan diri. Nah, storytelling ini adalah salah satu cara yang sangat efektif dalam hal memperkenalkan diri agar untuk memikat si pewawancara gitu. Lalu bagaimana caranya berbicara dengan menggunakan metode storytelling ini? Menurut Oh Soo-hyang, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan storytelling. Yaitu yang pertama, ada tema. Temanya harus menonjol dan konsisten. Yang kedua, konflik. Yang ketiga, simpati. Yang keempat, solusi. Dari 4 faktor itu, ada 2 faktor tambahan menurut Oh Soo-hyang yang jika kita tidak pakai sebenarnya tidak masalah, cuma jika kita pakai itu lebih efektif. Apa 2 faktor tambahan itu? Yang pertama ada pembalikan. Pembalikan itu maksudnya berfungsi untuk kejutan dalam alur cerita. Mungkin tujuannya biar pewawancara atau pendengar tidak bisa menebak dan akhirnya jadi penasaran gitu apa yang kita ceritakan. Lalu yang kedua ada alasan. Alasan ini berfungsi untuk agar cerita yang disampaikan itu terkesan tidak kebohongan dan dapat dipercaya.
Selanjutnya di buku ini menjelaskan penyebab takut bicara. Ya, salah satunya mungkin dari kalian ketika presentasi, lalu lagi presentasi salah ucap, dan setelah presentasi jadi takut bicara, jadi trauma gitu. Nah, tenang. Ini ada cara mengatasinya menurut Asuhyang, yaitu dengan memulihkan rasa percaya diri. Bagaimana caranya? Yaitu membuang rasa takut. Karena rasa percaya diri yang kuat adalah hal utama untuk bisa pandai dalam berbicara. Ya, menurut Asuhyang ada 4 hal yang bisa bikin kita tuh berbicara dengan menatap. Ya, maksudnya mungkin lebih percaya diri berbicaranya. Apa 4 hal itu? Yang pertama, membuat karikatur pendengar. Ya, maksudnya adalah ketika kita sedang berbicara, ya, anggaplah pendengar itu hanya orang yang ingin mendengarkan cerita kita saja, bukan untuk menilai gitu. Itu mungkin bisa membantu kita agar lebih bisa percaya diri. Yang kedua, berhenti merendahkan kapasitas diri sendiri. Yaitu sangat tidak berfungsi dan bahkan bisa menurunkan kepercayaan pendengar terhadap kita. Ketiga, mempelajari konten dengan baik. Ya, ketika kita ingin presentasi, ya langkah baiknya kita memahami materi yang akan kita presentasikan gitu. Yang keempat, mengucapkan mantra. Maksudnya gimana? Jadi mengucapkan mantra itu adalah kita kayak meyakini di dalam hati kita, lalu ngomong dalam hati kayak akulah yang terbaik gitu, aku akan menyajikan presentasi terbaik hari ini gitu. Jadi itu mungkin bisa membuat kita lebih rileks dan lebih percaya diri gitu. Metode selanjutnya dalam hal berbicara dengan baik yaitu lengkapi bahasa dengan nonverbal. Karena 90% ucapan dibentuk oleh gerak tubuh dan suara. Ucapan dipengaruhi 7% oleh isi, 38% oleh suara, dan 55% oleh gerak tubuh. Menurut Oh Soo-hyang, ada 5 unsur nonverbal untuk memikat hati pendengar atau menarik perhatian pendengar gitu. Yang pertama, penampilan yang baik. Mulai dari gaya rambut sampai pakaian itu harus diperhatikan. Yang kedua, selalu tersenyum. Yang ketiga, pupil mata yang membesar. Ini saya juga baru tahu, cuma menurut penelitian dalam buku ini ternyata pupil mata yang membesar itu lebih menarik perhatian. Lalu yang keempat ada sikap percaya diri. Yang kelima, gestur yang tepat, khusus tangan, karena tangan memberikan memberikan makna, banyak makna terhadap lawan bicara gitu. Jadi teman-teman, itulah pentingnya berbicara dengan baik. Kalian harus percaya bahwa mengubah cara bicara sama dengan mengubah hidup. Karena ucapan tidak kalah pentingnya dengan pikiran dan perilaku untuk dapat mengubah hidup menjadi lebih baik. Berbicara juga bisa mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jika kalian ingin sukses, berbicaralah seperti orang sukses, ya, atau seperti orang yang Anda impikan. Berbicaralah dengan antusias dan bertingkahlah seperti orang yang telah sukses. Maka tidak lama lagi impian Anda akan terwujud. Oke, saya Nurinda Virginia Wigusti Ayu, saya akan menjelaskan bab 2. Bab 2 ini pada bagian 1 menjelaskan tentang tanya, jawab, serta bereaksi. Hal ini sejalan dengan konsep komunikasi, yaitu communication sama dengan question, praise, dan reaction. Atau tanya, jawab, dan bereaksi. Pertanyaan yang sangat detail dan menunjukkan hal positif akan semakin membuat lawan bicara kita semakin merasa dihargai. Contohnya seperti saat lawan bicara kita setelah potong rambut, seperti gini. Kamu abis potong rambut ya? Bagus di kamu, kelihatan makin seger gitu. Nah, dalam kalimat ini terdapat tanya, puji, dan juga bereaksi. Semakin kita memujinya lebih baik dan lebih detail bagaimana potong rambutnya, bagaimana
kelihatan dia di mata orang-orang, maka lawan bicara kita semakin merasa dihargai bahwa usahanya potong rambut tidak sia-sia. Kemudian pada bagian 2, kita diajarkan bagaimana kualitas pembicaraan lebih penting daripada kuantitas, atau seberapa sering kita berbincang itu lebih penting daripada lebih penting kualitas daripada seberapa sering kita berbincang atau kuantitas. Contohnya seperti sepasang suami istri yang berbicara hanya 30 menit dalam sehari. Dengan sedikitnya waktu yang mereka miliki, maka mereka akan semakin menghargai waktu yang sedikit itu, sehingga pembicaraan mereka lebih berkualitas dan mengarah kepada hal-hal yang berbau harmonis atau mengeratkan hubungan mereka sebagai suami istri, dibandingkan suami istri yang berbicara atau berbincang setiap waktu, maka akan ditemukannya dialog-dialog yang tidak penting dan juga membuang-buang waktu. Dialog terbagi menjadi 2 macam, yaitu dialog positif dan juga dialog negatif. Dialog positif berisi sebagai harapan, pujian, dan lain sebagainya yang dapat mengeratkan suatu hubungan. Lalu dialog negatif yaitu dialog yang berisi umpatan, celaan yang dapat merenggangkan suatu hubungan. Lalu pada bagian 3, kita diajarkan tentang kalimat-kalimat yang menidurkan. Ya, Anda tidak salah dengar, yaitu kalimat yang menidurkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pelajaran matematika. Banyak sekali murid di Indonesia merasa pelajaran matematika sangatlah membosankan. Nah, kalimat-kalimat yang menidurkan ini adalah kalimat-kalimat yang monoton, membosankan, sehingga pendengarnya merasa jenuh saat mendengarkan kalimat-kalimat tersebut. Begitu pula saat kalian belajar matematika. Pasti di sini banyak yang jenuh saat belajar matematika, pasti banyak yang tidur juga di kelas. Nah, lalu beberapa tips yang saya dalam buku ini, beberapa tips yang akan saya jelaskan dalam buku ini untuk untuk meningkatkan konsentrasi dalam mendengar atau bagi pendengar. Yaitu yang pertama, menggunakan suara yang tidak monoton atau tidak datar. Dengan menggunakan suara yang memainkan intonasi nanti seperti lantang dan juga bersemangat, akan membuat reaksi bagi pendengar yang mendengar suara kita. Jadi mereka juga akan ikut bersemangat sehingga meningkatkan kualitas pendengaran mereka. Yang kedua adalah menjaga tenggorokan tetap sehat. Kenapa menjaga tenggorokan tetap sehat? Karena saat kita berbicara lantang, kita akan membutuhkan tenggorokan yang sehat dan juga kuat. Maka dari itu kita dianjurkan untuk menjaga tenggorokan kita agar tetap sehat, agar bisa berbicara dengan lantang dan juga jelas. Kemudian mendengarkan seksama. Seringkali banyak guru yang hanya ingin didengarkan, atau banyak pembicara yang hanya ingin didengarkan tapi tidak ingin mendengarkan. Beberapa kali kita harus menjadi pendengar yang baik agar saat kita berbicara nanti, omongan yang kita ucapkan pun akan didengar baik oleh pendengar kita. Karena dengan mendengarkan, kita dapat mengetahui bagaimana mensuges seseorang untuk mendengarkan kita dengan seksama. Baik, pada bagian 4 kita akan membahas tentang 4 mantra meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama yaitu sapa, senyum, dan juga salam. Dengan hal ini, kita akan terkesan lebih ramah dan juga lebih percaya diri. Lalu yang kedua adalah menatap lawan bicara kita matanya.
matanya. Jadi kita harus menatap lawan bicara kita agar apa yang kita bicarakan dapat tersampaikan dengan baik dan juga terkesan lebih percaya diri. Kemudian menembus keseluruhan isi cerita dengan pemaparan yang jelas dan juga meyakinkan sehingga lawan bicara kita merasa kalau misalkan kita berbicara dengannya dengan penuh percaya diri. Lalu yang ketiga, saya berbicara dengan jelas dan juga percaya diri, tidak terbata-bata. Yang keempat, saya mengubah gerakan tubuh saya dengan apa yang saya ucapkan. Jadi saya menggunakan gestur tubuh saya untuk lebih menjelaskan dengan detail apa yang saya ucapkan. Itu adalah 4 mantra untuk meningkatkan kepercayaan diri. Lalu pada bab 3 kita menjelaskan tentang ucapan yang membuat lawan bicara memihak kita. Pada bagian 1 yaitu meyakinkan lawan bicara tentang value atau nilai yang kita punya sehingga lawan bicara dapat menilai kita sebagaimana kita ingin dinilai. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan dengan detail siapa diri kita sehingga lawan bicara akan mengenal kita dengan baik dan mereka dengan senang hati akan berpihak kepada kita. Lalu yang ketiga, fokus pada satu hal. Jadi tidak tidak serakah kepada banyak hal yang akan kita tuju. Kalau misalkan kita fokus pada satu hal, maka insya Allah dengan mudah kita bakal mendapatkan apa yang kita inginkan. Apabila kita terlalu banyak yang diinginkan atau tidak terfokus pada satu hal, maka semua yang kita inginkan tidak akan tercapai. Lalu yang keempat, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Apabila kebutuhan sudah terpenuhi, maka keinginan pun mengikuti. Tapi apabila keinginan yang kita penuhi terlebih dahulu, maka kebutuhan lainnya tidak akan tercukupi. Lalu yang selanjutnya adalah bersikap sebagaimana pembicara tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi lawan bicara kita akan tertarik dengan apa yang kita bicarakan sehingga mereka akan mendengarkan dengan seksama lalu menilai bagaimana apabila keuntungan tersebut mereka dapatkan. Jadi mereka akan tertarik lalu berpihak kepada kita. Mungkin sekian dari bab 2 dan juga bab 3 yang saya jelaskan. Akan dilanjutkan oleh saudara Pangestu. Silahkan Pangestu. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Pertama-tama, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pangestu Adiwibowo. Kali ini kita akan berbicara masih tentang seputar komunikasi. Pernah nggak sih teman-teman kalian kalau misalkan lagi ngumpul gitu sama teman-temannya, entah di kafe atau di tempat manapun, lagi ngobrol, cuman tiba-tiba kok obrolannya malah nggak enak ya, malah ke arah gosip atau mungkin membosankan atau tidak diperhatikan gitu sama teman-teman yang lain, atau bahkan ada yang mau bicara terus gitu tanpa harus bergantian sama teman-teman yang lain, kan pasti membuat komunikasi yang tadinya menyenangkan jadinya kayak nggak enak banget sih ngobrol kayak gini, pasti gitu ya. Tahu nggak sih dalam buku Bicara Itu Ada Seninya itu diajarkan ada 5 loh aturan komunikasi yang perlu teman-teman tahu. Oke, sekarang mari kita bahas 5 aturan komunikasi tersebut ya. Yang pertama itu jangan memonopoli pembicaraan. Pembicara yang baik itu lebih banyak mendengar dibanding berbicara. Mengapa demikian? Karena ya kalau kita berbicara terus juga pembicara akan merasa bosan gitu kan. Jadi lebih baik kita mendengar dan lebih memperhatikan apa yang dibicarakan gitu. Yang kedua ada berkata yang menenangkan hati dan bukan sekadar enak didengar. Maksudnya adalah dalam berkomunikasi atau menyampaikan pendapat kita ke
rekan-rekan atau teman-teman kalian, kita harus berpikir dulu sebenarnya apakah kata-kata yang akan kita keluarkan itu menenangkan hati lawan bicara kita atau malah justru malah menyinggung perasaan mereka. Hal itulah yang sebenarnya menyebabkan perkelahian di antara komunikasi, yang menyebabkan suasana menjadi runyam. Hal itu harus diperhatikan dengan baik-baik. Yang ketiga ada berbicara dengan menutupi aib dan sering memuji. Apa maksudnya? Pasti teman-teman pernah kan tuh kalau punya teman tuh kayak misalnya gitu minjem uang, cuman setelah ketemu dia kayak memamerkan sesuatu. Nah di situ kalian jangan langsung mengeluarkan kata-kata seperti ya elah orang duit minjem aja belagu, jangan begitu. Kita harus tetap menutupi aib mereka, namun kita juga harus memberikan pujian karena manusia itu membutuhkan respon dari orang lain atau butuh pengakuan dari orang lain. Jadi jika ada teman kalian atau orang lain yang show off atau menampilkan sesuatu, pujilah dengan kata-kata yang baik. Hal itu dapat membuat komunikasi atau hubungan interaksi sesama manusia akan menjadi lebih baik. Yang keempat adalah berbicara hal-hal yang menyenangkan, bukan yang menyebalkan. Maksudnya adalah dalam berkomunikasi kita harus membicarakan topik-topik yang benar-benar tuh tidak menyinggung perasaan orang atau tidak mengandung unsur gosip atau ngomong buruk di belakang orangnya. Bagaimana cara mendapatkan topik tersebut? Yang dalam buku ini disebutkan bahwa setiap pagi kita bisa melihat informasi melalui media sosial seperti berita, koran, dan TV dan sebagainya. Namun yang perlu kita sadari bahwa dalam menentukan topik pembicaraan kita tidak perlu mengambil dari tema seperti politik atau permasalahan dunia yang menyebabkan perbedaan pendapat yang begitu keras gitu. Jadi seperti kegiatan yang menyenangkan saja seperti PRJ, mungkin entah itu ada Jakarta International Stadium atau mungkin ada event-event tertentu. Nah itu membuat komunikasi menjadi menyenangkan dibandingkan topik yang membahas tentang hal-hal yang sangat-sangat perdebatan yang tidak berguna. Nomor 5, jangan hanya berkata dengan lidah, tapi juga dengan mata dan ekspresi. Artinya bahwa kita dalam berkomunikasi tentu menggunakan lisan sebagai medianya. Namun selain itu ada bahasan verbal. Itu seperti gestur, seperti tatapan mata ataupun ekspresi kita. Hal ini membuat kita serius berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Hal ini yang membuat komunikasi menjadi lancar dan sangat terarah, dan akhirnya audiens pun menyimak dengan baik dan kita pun menyampaikan informasinya juga sangat baik. Selanjutnya ada kemampuan bicara bukan bawaan dari lahir. Mungkin teman-teman sering melihat bahwa ada pembicara hebat seperti Najwa Shihab atau siapapun itu yang gaya bicaranya tuh sangat baik gitu, membawakan acara dengan sangat baik, dengan suasana yang menyenangkan, kadang juga serius. Namun pernah terpikir nggak sih apakah emang ini sudah bakat dia dari lahir atau emang ada proses pembelajaran? Dalam buku ini dijelaskan bahwa semua manusia itu lahir dengan keadaan kosong, tidak membawa apa-apa. Jadi yang menentukan seseorang itu pandai berbicara yaitu dengan cara pendidikan saat dia masih kecil. Jadi banyak di sekeliling kita itu anak-anak dikenal dengan keaktifannya dalam berkomunikasi atau interaksi dengan lingkungannya. Namun peran orang tua di sini menjadikan anak itu menjadi yang tadinya aktif menjadi pasif. Karena anak aktif itu dianggap sebagai kenakalan atau mungkin hal-hal yang buruk lainnya. Hal itu menyebabkan orang tua menjadi marah dan akhirnya menghakimi seorang anak, dan akhirnya anak menjadi takut atau tidak menjadi aktif lagi. Hal inilah yang dibicarakan dalam buku ini, bahwa sebenarnya
kemampuan berbicara itu bisa loh dilatih dari sejak kecil, dan itu juga ada peran orang tua juga di dalamnya dalam berkomunikasi. Maka dari itu kenapa orang-orang yang kita lihat bahwa pembawa acara yang sangat baik membawa acaranya tanpa menyinggung perasaan atau hati audiens dan mampu mengajak audiens secara baik, itu ternyata butuh latihan khusus dan jangka waktunya pun tidak singkat. Dia juga perlu berlatih melawan kegugupannya dan lain-lainnya. Pasti teman-teman sering melihat audiens yang tidak fokus dalam menyimak atau mendengarkan pembicaraan. Ada pula yang mengantuk dan melakukan kegiatan lainnya. Tahu nggak sih apa penyebabnya? Hal itu disebabkan karena pembicara kurang memerhatikan irama dalam komunikasi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa cara menghadirkan irama dalam komunikasi terdapat 4 unsur di dalamnya. Apa saja 4 unsur tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama itu ada volume. Volume di sini menentukan bahwa konten yang kita bawakan atau yang kita sajikan itu harus menyesuaikan volume. Karena jika kita pikir ya, untuk pembicaraan menyenangkan atau tidak berat, apakah akan berkenan jika kita menggunakan volume tinggi apabila topik pembicaraan itu ya senang-senang saja seperti kegiatan sehari-hari atau mungkin ya pekerjaan dan lain-lain. Tentu ya tidak menyenangkan jika kita menggunakan volume bernada tinggi pada suatu kegiatan yang ya kegiatan rendah. Maka di sini perlunya penyesuaian volume dengan suasana. Yang kedua ada kecepatan. Pada umumnya kecepatan berbicara itu 200 sampai 300 kata per menit. Itu yang dilakukan para pembicara-pembicara yang ada di televisi atau di media-media. Namun bagi kita, terutama bagi saya yang sebagai pemula, apakah saya bisa 200 kata sampai 300 kata per menit? Tentu belum tentu bisa, namun pasti akan bisa jika saya terus berlatih. Yang saya garis bawahi di sini bahwa kita sebagai pemula dalam berbicara itu tidak perlu memperhatikan 200 sampai 300 kata per menitnya. Yang penting kita tahu apakah komunikasi yang kita lakukan itu terlalu cepat, biasa, atau terlalu lambat. Hal itu yang perlu diperhatikan sehingga dalam berkomunikasi itu tidak menimbulkan efek-efek yang membuat audiens itu merasa bosan atau tidak menyenangkan. Yang ketiga ada intonasi atau penekanan. Intonasi atau penekanan ini akan membuat audiens ini fokus terhadap pembicaraan kita jika kita menggunakannya setiap waktu. Pembicaraan yang tidak menggunakan intonasi tersebut akan menjadi sebuah lagu pengantar tidur bagi audiens karena benar-benar tidak berdaya. Sebagai contoh bahwa penekanan itu dapat memfokuskan, saya berikan contoh. Saya tidak menuduh Anda sebagai pencuri. Pada contoh tersebut saya menekankan pada kata saya. Pada kata saya tersebut saya melakukan intonasi atau penekanan di mana volume pada suara kata saya tinggikan dan saya sedikit tekankan sehingga konsentrasi audiens yang mendengar kalimat tersebut menjadi fokus dan benar-benar diperhatikan. Yang terakhir atau yang keempat itu ada jeda atau pause. Jeda atau pause ini berfungsi untuk menekankan ucapan yang diberikan. Penggunaan jeda yang baik ini bisa di awal kata atau di pertengahan kalimat. Seperti contohnya yang saya contohkan ini untuk rakyat, kepada rakyat. Pemerintahan akan kembali kepada rakyat. Pada contoh tersebut saya memberikan jeda pada awal kata, pertengahan kata, dan diakhiri pada akhir kata. Hal ini yang membuat sebuah pembicaraan akan semakin menarik karena
audiens akan terfokus pada penjedaan tersebut yang menyebabkan ucapan atau maknanya itu akan lebih dalam lagi. Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menyimak video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.